Selamat datang kembali di channel paling gak jelas ini. Di video ini kita akan coba membahas topik yang menarik dan menurut kami cukup provokatif. Di dunia ini setidaknya ada 3 kategori orang pada umumnya. Apa sajakah itu? Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengetahui masing-masing kategori berikut. Yang pertama adalah mereka yang terlalu bodoh amat terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Orang-orang tipe ini biasanya hidup dalam ketidaktahuan yang membatasi pandangan mereka terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Pandangan yang kami maksud bukanlah politik, melainkan konteks yang lebih besar yang sedang atau akan terjadi di masa mendatang. Dan yang kedua adalah orang yang termasuk ke dalam kategori establishment, di mana orang yang berada dalam kategori ini cenderung haus akan kekuasaan. Bukan lagi uang, melainkan power. Karena uang bukanlah sesuatu yang berarti lagi bagi mereka. Beberapa contoh orang dalam kategori ini adalah politikus dunia, konglomerat, ataupun elit dunia. Sedangkan yang terakhir, mereka adalah kelompok anti-establishment, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang biasa disebut free thinker atau mereka yang memiliki pemikiran bebas yang tentu saja menginginkan kebebasan. Dari ketiga penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang berada ke dalam kategori anti-establishment seringkali memiliki pemikiran yang bebas atau biasa disebut free thinker dan tidak ingin dikekang oleh siapapun, bahkan jika itu oleh pemerintah sekalipun. Karena pada dasarnya, yang mereka inginkan adalah kebebasan. Orang dalam kategori ini cenderung tidak serta-merta menelan mentah apa yang orang lain bicarakan ataupun apa yang diberitakan oleh media. Mereka dapat melihat suatu konteks yang jauh lebih besar dibanding orang lain. Mereka dapat berpikir kritis dan memilah mana yang menurutnya benar berdasarkan kepercayaan mereka dan mana yang salah yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Orang tipe ini juga memiliki rasa loyal yang sangat tinggi terhadap sesamanya karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu mereka yang berada dalam kategori establishment. Dan yang terpenting adalah mereka merdeka, mereka berjuang untuk sebuah value yang dipercayainya. Bukan untuk orang lain, melainkan diri sendiri. Salah satu dari mereka yang masuk kategori ini adalah entrepreneur, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan entrepreneur ada dalam kategori ini. Konsekuensi dari kelompok anti-establishment adalah, yang pertama, mereka melawan sesuatu yang lebih powerful, yaitu kelompok establishment. Kedua, mereka akan difitnah habis-habisan jika apa yang mereka percayai dan lakukan bertentangan dengan narasi ataupun agenda dari para establishment. Yang ketiga, mereka akan berusaha menghancurkan bisnis kita dengan cara apapun jika agenda mereka mulai terancam. Oleh sebab itu, kelompok ini biasanya tetap memiliki jaringan yang luas dan cukup kuat, serta loyalitas yang sangat tinggi untuk melawan establishment yang notabene lebih powerful. Sementara itu di sisi lain, menjadi bagian dari establishment juga terbagi menjadi 2. Yaitu mereka yang mengendalikan dan mereka yang dikendalikan, atau bisa kita sebut sebagai kacung alias bawahan dalam sebuah tanda kutip organisasi tersebut. Tentu saja menjadi pro-establishment memiliki keuntungan yang sangat besar, seperti support yang kuat, sumber daya yang berlimpah, serta relasi sesama pro-establishment yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tapi di balik itu semua, ada hal besar yang tentu saja harus dikorbankan. Yaitu yang pertama, mereka harus menjual dirinya kepada orang yang lebih tinggi alias para elit di belakangnya. Yang kedua, kelompok ini akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu harus bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akal sehat. Yang ketiga, mereka adalah budak dari individu yang berkedudukan lebih tinggi, di mana semua gerak-gerik mereka akan dikontrol penuh oleh para elit pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Mari kita ambil contoh John F. Kennedy atau JFK, mantan Presiden Amerika yang mati ditembak oleh pembunuh bayaran. JFK adalah salah satu orang yang berhasil menantang berbagai establishment selama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dirinya berhasil menginspirasi para free thinker dan tokoh politik lainnya untuk terus berjuang demi perubahan. JFK adalah kritikus CIA dan berkeinginan untuk mereformasinya. Karena dirinya tahu apa tujuan sebenarnya dan apa yang telah dilakukan oleh CIA pada masa kepresidenannya. Namun hal itu tentu saja tidak diterima dengan baik oleh para establishment karena CIA adalah organisasi yang paling tepat untuk mengontrol propaganda di dunia. JFK juga memiliki pandangan anti-establishment terhadap Federal Reserve dan berusaha mereformasinya. Melalui tindakan-tindakannya, JFK berhasil menantang berbagai establishment seperti Federal Reserve, Military Industrial Complex, perusahaan minyak, dan kebijakan-kebijakan selama Perang Dingin.
Aksinya ini tentu saja menimbulkan kemarahan dari para elit yang berkuasa, termasuk para penasihatnya sendiri yang tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh JFK dalam Cuban Missile Crisis, serta dirinya yang terang-terangan menyatakan jika dia tak tertarik dalam Perang Vietnam. Jadi pada dasarnya JFK menginginkan jika Amerika keluar dari endless war yang diciptakan oleh para elit global. Tapi di balik semua itu, sikap anti-establishment yang ditunjukkan oleh JFK juga menginspirasi free thinker lain, seperti Elon Musk, Steve Jobs, dan Steve Wozniak, serta tokoh politik seperti Ronald Reagan, Robert Kennedy Jr., dan juga mantan Presiden Amerika yaitu Donald Trump. Jadi tidak heran jika pada akhirnya akan muncul isu yang tak menyenangkan dari media jika menyangkut orang tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa sikap anti-establishment atau free thinker mampu berpikir secara lebih bebas tanpa takut tekanan yang diberikan oleh para elit. Karena biar bagaimanapun tujuan mereka adalah kebebasan dan mendorong perubahan. Menurut pendapat kami pribadi, kebebasan adalah segalanya. Apa alasannya? Karena biar bagaimanapun, mereka yang tunduk pada establishment juga bisa kehilangan segalanya. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, keluarga Vanderbilt yang kehilangan kekayaannya setelah terlalu dimanjakan oleh establishment. Yang kedua, Hollywood yang pada akhirnya menjadi bagian dari establishment setelah berani melawan Thomas Edison. Dan yang terakhir, yang menurut kami paling mengerikan dan terjadi secara real time, tentu saja negara Amerika itu sendiri, di mana mereka mulai kehilangan nilai-nilai dasar alias pondasi negara mereka karena telah diambil alih dan dikendalikan secara penuh oleh establishment. Mungkin tidak semua orang peduli akan hal ini, tapi menurut kami, tak ada salahnya kita mengetahui apa yang terjadi di dunia ini dengan cara melihatnya dari konteks yang lebih besar lagi. Menurut kami pribadi, janganlah kita masuk dalam kategori orang yang acuh tak acuh pada apa yang terjadi di luar sana, khususnya di zaman modern ini, di mana mereka akan mengiyakan semua yang diberitakan oleh media tanpa bisa berpikir untuk dirinya sendiri, ataupun terlalu takut untuk menanyakan hal-hal tertentu yang membuatnya ragu. Jadi, mana yang menurut kalian yang lebih mencerminkan diri sendiri? Silakan tinggalkan pendapat dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.